Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian Minggu secara daring ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita, jemaat Tuhan, kita ikuti bersama. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dihina, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala waktu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Seseorang di dalam pengalaman pribadinya pasti sering mengungkapkan apa yang pernah dialami, baik suka, baik duka, di dalam perjalanan kehidupannya sehari-harian, bahkan selama dia masih diberi kesempatan boleh mengungkapkan apa yang dia rasakan sebagai pengalaman hidup yang disampaikan kepada orang lain atau bahkan di tengah-tengah keluarga barangkali. Sebagai pribadi, saudara-saudara, Rasul Paulus sebenarnya bukan untuk membela diri jika dia mengutarakan apa yang dia alami selama dalam pelayanannya. Namun dia mengungkapkan semua yang dialaminya itu sebagai ungkapan rasa syukurnya juga kepada Tuhan karena dia masih diberi kesempatan melayani tengah-tengah jemaat khususnya Korintus. Itu sebabnya, saudara-saudara, Rasul Paulus sangat-sangat concern di dalam tugas dan pelayanannya karena dia telah merasakan karunia Allah yang dia terima. Dan semua yang disapa, baik pelayan-pelayan atau bahkan jemaat orang Korintus,
itu disebutnya sebagai kawan sekerja Allah. Saudara-saudara yang kasih Yesus, bagaimana Rasul Paulus meyakinkan jemaat atas gugatan, atas apa yang dialami selama dalam pelayanannya, karena ada tuduhan-tuduhan palsu, karena ada beberapa golongan kelompok yang berusaha menjatuhkan dia, sehingga di dalam pelayanannya dia boleh surut atau mundur. Namun justru kesempatan Paulus di dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia alami, untuk menjadi pelajaran berharga kepada jemaat, karena hal dia melayani tidak akan bisa dihempang lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Yesus, nats khotbah mengajak kita masing-masing untuk terus serta merasakan bagaimana kemampuan kita di dalam pelayanan ini sebagai ungkapan kasih yang tulus sungguh dan tidak setengah hati, namun bersungguh-sungguh, karena ini telah diamanatkan oleh Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menyebut yang pertama, jangan menyia-nyiakan kasih karunia, atau jangan sekali-kali menunda-nunda waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, di dalam khotbah minggu ketiga setelah Trinitas ini, kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana perjalanan kehidupan ini dan merasakan apa artinya kita dipakai Tuhan. Dan demikian kita mampu menguraikan tengah-tengah jemaat pengalaman yang berharga ini sebagai juga ungkapan iman terhadap orang-orang percaya yang juga dianggap sebagai pelayan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu. Jangan sekali-kali waktu itu terbuang percuma, tak ada yang bisa diperbuat. Apalagi atas karunia Allah yang telah diterima seseorang atau siapapun yang merasakan karunia itu, harus benar-benar dimanfaatkan untuk boleh menjadi berkat terhadap orang lain. Kasih karunia yang kita dapatkan yang diterjemahkan dengan kata karisma adalah suatu pemberian anugerah kemurahan Allah semata. Dan itu adalah kehendak Allah, bukan atas kemauan kita. Tuhan menganugerahkan itu kepada manusia, kepada orang percaya, khususnya di tengah-tengah pelayanan jemaat Korintus atau bahkan kepada kita belakangan itu. Sehingga seseorang atau siapapun harus menyadari bahwa hidupnya ini harus benar-benar memuliakan Tuhan karena anugerah yang telah dia terima. Sola gratia. Sola gratia yang diberikan cuma-cuma tetapi bukan murahan. Itu harus disyukuri sebagai karunia kemurahan Allah semata. Dan tidak sekali-kali siapapun orangnya menjadikan anugerah Allah itu kosong, tidak berarti apa-apa. Paulus menyadari serangan guru-guru palsu yang berusaha memperdaya orang-orang percaya khususnya di jemaat Korintus, supaya mereka tidak menerima atau tidak mengakui Rasul Paulus. Menolak Rasul Paulus itulah seruan mereka. Sehingga Paulus dengan sungguh-sungguh mengajak orang percaya atau jemaat tetap menerima kasih karunia Allah dan jangan lagi diragukan, apalagi menunda-nunda waktu untuk dimanfaatkan. Inilah waktu yang dimana Allah berkenan menyelamatkan dan mampu menolong kita. Artinya keselamatan karena waktu Tuhan itu ada dan sekarang, bukan untuk nanti atau kemudian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, setiap orang diajak untuk menghargai waktu. Ini dapat dari ayat 2. Dikatakan begini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Lebih dalam artinya saudara-saudara bahwa hari Injil adalah masa penyelamatan sebagai sarana kasih karunia Allah yang ditawarkan, dan saat ini adalah hari atau waktu yang tepat untuk menerimanya. Dan jangan ditolak. Hari ini adalah kesempatan yang tidak mundur lagi ke belakang, atau persoalan hari esok sebenarnya bukan urusan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu sebabnya karunia Allah itu diberikan sekarang untuk menjawab keraguan-raguan apa tuduhan palsu guru-guru penyesat itu. Karena mereka telah memberitakan berita bohong, hoax, yang tidak bermanfaat, yang bisa merugikan jemaat dan bahkan memutarbalikkan fakta. Paulus menyorot tindakan guru-guru penyesat itu, sehingga setiap orang percaya harus mampu menerima dan harus mampu mengartikan apa keselamatan itu sebenarnya yang diterima. Dan itu adalah suatu kesempatan yang berharga yang tidak boleh disia-siakan. Namun tidak hanya terima tetapi harus diberlakukan. Sehingga kesempatan hanya boleh diraih sekali, waktu boleh berulang. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus, raihlah kesempatan itu. Jangan sia-siakan dan jangan menunda waktu, baik dalam kerjaan tahu apapun. Dan kadang-kala kita semena-mena mempolitisir dan bahkan menyanyiakan kesempatan yang ada sehingga terbuang percuma yang ada, yang seharusnya kita raih sebagai misalnya hadiah, tetapi kita abaikan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, yang kedua, kita diajak untuk melahirkan dan mampu menyadari bahwa kita harus berintegritas. Kita harus menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan jemaat kita. Atau dimanapun kita berada, di keluarga, di lingkungan, di kantor. Sebagaimana Kristus telah menunjukkan keteladanannya. Demikian juga kita sebenarnya sebagai pelayan Tuhan atau jemaat. Siapapun, baik yang tua, yang muda, harus menjadi contoh teladan yang boleh ditiru orang lain. Artinya kehadiran kita menjadi berkat terhadap orang lain. Karena apa saudara-saudara? Sebagai orang-orang beriman kita harus menyadari bahwa kita dipakai Tuhan. Itu sebabnya jangan mempermalukan Allah atau bahkan mempermalukan orang yang memberikan mandat itu. Walau banyak tantangan, walau banyak hambatan, walau banyak penderitaan. Sebagaimana Paulus menjelaskan, dimulai dari pemanggilannya sebagai rasul yang penuh dengan derita, tapi dia tetap sabar, dia tetap setia, dia tetap tekun melayani dengan sungguh. Dari mana Paulus mendapatkan itu semua saudara-saudara? Paulus merasakan kasih karunia Allah yang menyertai dia sehingga dia menunjukkan keteladanan itu karena kuasa Roh Kudus. Dan inilah kesempatan itu. Jika Allah telah mendiami dan bahkan menaungi, merajai kehidupan kita, dan kuasa Roh Kudus yang mampu menguatkan kita dalam pelayanan, sehingga kita mampu bertahan, kita mampu bersabar dan mampu menanggung dengan segala apa yang kita hadapi itu dengan tanpa surut atau tanpa kecewa atau bahkan mundur dari pelayanan karena beratnya tekanan itu. Tapi dengan sepenuh hati, kemurnian hati, ketulusan, Rasul Paulus menunjukkan keteladanan integritasnya sebagai seorang pelayanan yang harus dicontoh dan ditiru jemaat. Inilah yang harus diadaptasikan dan bahkan disebarkan, ditiru kehidupan siapapun, menjadi teladan bagi orang lain. Dan demikian seseorang akan dimenangkan walau harus menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Seseorang yang telah mampu menunjukkan integritas dan keteladanan, dia pasti tahan uji dan dia tidak menjadi batu sandungan. Paulus dalam keteladanannya yang dia tunjukkan kepada jemaat Korintus, itu
Kita tahu persis setelah membaca nats ini berbagai macam dinamika kehidupan yang dialami. Kita coba angkat satu ayat, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dapat dipercaya, sebab orang yang tidak dikenal namun menjadi terkenal. Itu yang diungkapkan Paulus, bukan membela diri, bukan berapologet. Walaupun di sana sini kita ada nilai positif atau negatif dari kalimat yang diungkapkan. Namun dia sadari itu, saudara-saudara, penilaian itu membuat dia lebih sungguh lagi semangat di dalam pelayanannya. Walau penilaian orang negatif, walaupun yang diungkapkannya itu menjadi sesuatu yang tidak baik pada orang lain, namun Paulus tetap bertahan tekun, sabar dalam pelayanannya, sehingga sukacita akan dia dapatkan melewati masa-masa derita di dalam pelayanannya. Walau begitu berat, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, di balik penderitaan itu ada sukacita. Sama seperti orang yang mengalami duka cita kematian, di balik kematian ada kehidupan. Di balik perjuangan ini ada nilai-nilai yang baik, ada hadiah yang akan kita raih. Sebab itu saudara-saudara, bertahanlah, ibarat orang berlari sampai ke tujuan, sampai ke garis finish. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihinya, yang telah menerima mandat kasih karunia dari Allah, apakah respon kita terhadap yang kita terima, yaitu karunia itu? Satu kali lagi saudara-saudara, ini kesempatan kita melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani siapapun. Pakai waktu itu. Jangan mundur atau bahkan menolak. Karena apa saudara-saudara? Orang yang menolak panggilan Tuhan, orang yang menolak suruhan Tuhan, sebenarnya dia akan ada timbul penyesalan. Namun penyesalan sebenarnya selalu datang terlambat. Itu berarti orang yang menolak, menyanyiakan pelayanan atau kesempatan yang diberikan kepadanya, itu berarti menolak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, apalagi belakangan ini kita semakin gencar mendengar berita atau bahkan serangan pandemi COVID-19 ini. Harus mampu memilah dan bahkan tetap mampu bersyukur di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara kita yang terpapar atau bahkan kita yang merasa sehat. Kita harus mengatakan dalam hidup kita masing-masing karunia Allah yang ada, kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Walau di sekitar kita ada yang terpapar, yang sakit, atau bahkan ada yang lemah badannya karena sakit apapun. Itu kesempatan kita tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga kita merasakan karunia Allah yang masih memberi kita kesehatan ini, memampukan kita untuk bersyukur. Hanya Roh Kudus yang memampukan itu, saudara-saudara. Paulus di dalam ungkapan imannya, di dalam suratnya kepada jemaat Korintus pasal 15 ayat 10, yang pertama kita akan kutip demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang terakhir saudara-saudara, apa yang diungkapkan topik khotbah minggu ini? Di dalam ungkapan rasa syukur kita tetap merasakan kasih karunia Allah. Nyatakanlah bahwa apa yang saudara perbuat itu menunjukkan kasihmu di dalam pelayananmu. Apapun situasi kondisi, bagaimanapun keadaan, karunia Allah yang engkau terima, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, siapapun, itu jangan sia-siakan. Pergunakan selagi kita masih diberi kesempatan. Apakah dalam keadaan sehat atau bahkan
di dalam berbagai derita cobaan. Kita harus mampu menunjukkan karunia Allah yang masih ada, keselamatan dalam Kristus masih diberikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan di dalam kebaktian minggu secara daring ini, di mana kami masih tetap bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dalam pelayanan kasih dan tidak menyanyiakan waktu yang ada untuk mendengar, membaca, dan bahkan merenungkan firman Tuhan. Kasih karunia yang telah kami rasakan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam Kristus Yesus memampukan kami untuk boleh lagi berbuat lebih banyak. Walaupun derita, walaupun sakit, walaupun persoalan-persoalan yang ada sekitar kami atau bahkan dalam diri kami tidak membuat kami surut, tetapi semakin bernyala-nyala api sukacita kami untuk boleh melayani Tuhan, melayani jemaat, dan bahkan jemaat Tuhan juga dimampukan untuk mempergunakan kasih karunia dan waktu kesempatan yang ada. Berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami yang boleh jadi ikut Tuhan yang setia dan tidak surut, walau begitu berat kadangkala beban itu, tetapi akan tangguh dan mampu mengungkapkan syukur atas karunia dan kesempatan itu ya Tuhan yang Kau berikan untuk boleh kami lebih lagi untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Berkati majelis Tuhan dalam pelayanan 2 minggu ke depan, walaupun kami harus menghadapi situasi yang sulit ini, tetapi rasa syukur kami tetap ada dalam Tuhan, memberkati jemaat Tuhan dalam kerja karyanya, keluarganya, sekolahnya, dan bahkan masa liburan anak-anak. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati majelis HKBP Bakom dan jemaat dari yang kecil hingga orang tua yang lansia. Terima kasih ya Tuhan. Amin.